Halo semuanya, welcome back to Fast Channel. Di video kali ini saya akan review satu unit Wuling Convero S tipe L-Lux yang facelift tahun 2021 ya. Untuk penampakan depan seperti ini. Untuk unitnya ini ada di Wuling Purwokerto. Bagi kalian yang ingin berminat, tanya-tanya harga dan alamatnya, nanti saya cantumkan kontaknya di deskripsi ya. Untuk di bagian depan yang facelift ini lampunya sekarang menjadi smoke ya. Dia masih menggunakan halogen, proyektor halogen, tapi sudah di smoke. Untuk lampu jauhnya menggunakan reflektor halogen. Sementara untuk grillnya sekarang juga penampakannya berubah ya. List chrome-nya menjadi lebih tipis di bagian atas dan ada aksen warna black dove hitam di bagian grillnya. Untuk logo Wulingnya berada di tengah, warnanya merah, dan ada aksen black glossy juga. Lanjut di bagian bawah sini, untuk cluster fog lampnya sekarang juga berubah. Yang fog lampnya berada di bagian atas sen, sementara sennya berada di bagian bawahnya. Untuk lampunya masih menggunakan lampu halogen. Sementara untuk di RL yang tadinya berada di sini, sekarang pindah ke bagian sini nih. Jadi lebih panjang ya lampu di RL-nya. Di bagian atas ini juga terdapat corner sensor bagian depan. Untuk desain bumpernya juga berubah ya, menjadi seperti ini. Ada aksen silvernya juga di bagian bawah. Lanjut kita ke bagian samping. Untuk di bagian samping kita mulai dari bannya terlebih dahulu. Untuk bannya dia menggunakan GT radial dengan ukuran 195/60 R15 ya. Untuk velgnya juga sudah dual color ya, dual tone. Dan rem depan tentunya sudah cakram. Di bagian bawah sini juga ada aksen hitam. Dan ada list chrome-nya juga ya. Di bagian atasnya, set body moldingnya. Untuk handle-nya dia sudah menggunakan chrome, tapi dia belum ada akses smart key ya. Chrome-nya juga ini enggak. Chrome-nya full ya, satu handle. Dia masih menggunakan kunci biasa, kunci colok, tapi sudah immobilizer. Ada list chrome juga di bagian kaca sampai dengan pilar ketiga ya. Untuk pintunya juga sudah di blackout pilar. Untuk spion depan dia sewarna dengan bodinya. Dan ada sen LED di spionnya. Di bagian atas ini juga ada roof rail. Ada warna silvernya juga ya aksennya. Dan ada antena yang model panjang di bagian depan. Untuk ban belakang di sini menggunakan GT radial Campiro Eco ya. Dengan ukurannya berada di mana nih? Nah, di bagian sini 195/60 R15. Velgnya sudah dual tone tadi ya. Dan rem belakangnya nih sudah cakram nih. Sudah canggih ya. Dibandingkan kompetitornya, rem belakangnya dia sudah cakram. Untuk bagian sini juga sudah ada pelindungnya ya. Jadi lebih kedap. Lanjut kita ke bagian belakang. Di bagian atas ini terdapat spoiler belakang. High mount stop lamp juga ada. Untuk bagian kacanya dia belum ada rear defoggernya, tapi sudah ada wipernya. Ini ada logo Wulingnya. Di bagian kiri di sini masih ditutup plastik ya, karena emang belum launching. Di sini ada tulisan Wuling. Sementara di sini ada tulisan Convero dan tipenya. Untuk bagian lampu di sini masih menggunakan full halogen ya lampunya. Kita bisa lihat di sini lampunya masih bohlam. Kemudian di bagian bawah sini ada sen dan lampu mundurnya juga masih bohlam. Di bagian sini juga ada list chrome, garnish chrome yang memanjang menghubungkan dua buah lampunya ya. Di bagian bawahnya di sini ada aksen hitam juga di bagian bumpernya dan aksen silver. Dan reflektornya berada di sebelah sini. Ada sensor parkirnya juga sebanyak 4 titik. Dan di bagian sini juga ada kamera mundur ya. Serta lampunya masih bohlam nih sepertinya. Nanti kita coba cek. Oke, setelah eksteriornya sudah, kita langsung masuk ke interior ya.
Sebelum masuk ke interior, untuk kuncinya dia penampakannya seperti ini ya. Sudah flip key. Dan ada tombol untuk buka bagasinya juga di bagian tengah. Selain itu, Wuling juga mempunyai kelebihan. Dia akan membuka semua kaca ketika tombol unlocknya ditahan ya. Kita coba praktekkan. Kita kunci dulu. Kita unlock. Maka semua kaca akan terbuka. Sekarang kita coba masuk. Di bagian kursi di sini sudah menggunakan kulit. Ada aksennya berwarna merah juga ya jahitannya. Kemudian untuk pengaturan kursinya di sini ada pengaturan recline, pengaturan ketinggian, height adjuster, dan pengaturan sliding. Dia transmisinya manual, ada 3 pedal, gas, rem, dan kopling. Tapi dia nggak punya footrest. Ini ada tuas untuk pembuka kap mesin. Kita lanjut di bagian pintu. Pintunya seperti ini ya. Di bagian atas ini ada bahan seperti karbon nih, plastik. Sementara di bagian sini sudah armrestnya sudah menggunakan bahan soft touch kulit. Ada aksen juga nih, karbon fiber. Warnanya merah marun. Pedalnya chrome. Ada pengaturan spion, sudah retract juga. Sementara untuk power window-nya sudah auto yang di sisi driver. Ada window lock tapi nggak ada central lock. Central lock-nya mengikuti di bagian pintu sini. Di bagian bawah sini ada tempat penyimpanan botol, door pocket, dan juga ada speakernya ya. Di bagian dashboard di sini AC-nya ada ring chrome-nya juga di sekelilingnya. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada tuas untuk sensor parkir dan juga pembuka bensin. Nah, di sini ada salah satu tuas yang hilang ya. Headlamp levelingnya hilang nih dibandingkan yang tipe sebelum facelift. Di bagian bawahnya ada tempat penyimpanan koin. Kita menuju bagian setir. Untuk setirnya seperti ini ya. Dia menggunakan 3 buah palang. Belum dilapis kulit juga nih. Di bagian kiri sini ada aksen silver dan ada tombol untuk pengaturan audio steering switch, volume, stick track. Ini untuk mode dan ini untuk angkat tutup telepon nih, Bluetooth teleponi. Di bagian kanan kosong dan untuk airbag dia ada di sini dan di penumpang depan. Untuk pengaturan setirnya di sini kita coba, dia sudah tilt steering ya. Ada pairnya tapi dia belum teleskopik. Untuk di bagian sebelah kiri di sini ada pengaturan wiper, sudah intermittent, belum auto dan belum bisa diatur interval waktunya. Tapi sudah ada wiper belakang, pengaturannya di sini. Sementara di sebelah kanan ada pengaturan headlamp. Dia juga belum auto tapi sudah terintegrasi dengan fog lamp. Dan untuk speedometernya seperti ini ya penampilannya. Dia menggunakan full pixel ya untuk MID-nya. Kita coba colokan di sini. Kuncinya sudah menggunakan immobilizer ya. Nah, untuk speedometernya seperti ini. Di bagian kiri ada tachometer untuk RPM, di bagian kanan ada speedometer untuk kecepatan. Di bagian tengah di sini ada TPMS ya, dan di bawahnya ada odometer. Di bagian bawah ada suhu mesin dan di bagian atas sendiri tadi ada sebuah petunjuk bensin. Nah, untuk pengaturannya di sini kita coba ganti ya. Di sini ada speedometer digital, trip A. Ini ada bar untuk TPMS-nya ya tadi ya. Ini ada brightness layar. Oh, udah kembali lagi ke trip dan speedometer digital. Kurang lebih seperti itu ya untuk speedometernya ya. Dan kita sekarang beralih ke bagian tengah. Untuk di bagian tengah, tipe L dia masih punya jam. Yang ini jamnya mewah sekali ya, seperti di mobil-mobil modern. Sementara di bagian AC-nya dia ada ring chrome di sekelilingnya. Kemudian untuk head unit di sini, dia ini modelnya seperti terintegrasi ya. Jadi kelihatan nggak aftermarket nih, terintegrasi dengan mobilnya. Di sini ada tombol power untuk menyalakan. Nah, untuk penampilannya seperti ini ya head unitnya.
Kita coba lihat head unitnya, kita ke menu home. Nah, di menu home sini, di sini ada SD card ya. Untuk masukkan slot SD card, di sini ada Bluetooth, USB, link untuk sambungan ke handphone melalui aplikasi Wuling, radio, matikan layar, setting dan suara. Kita coba buka suara. Untuk pengaturan suaranya seperti ini. Ini ada modenya, bisa disetting seperti ini ya. Equalizer juga bisa disetting seperti ini. Dan volumenya juga bisa disetting seperti ini. Kita ke menu setting. Untuk menu settingnya seperti ini, ada jalan umum, ini waktu, ini monitor, sistem, dan ada bantuan di bagian bawah. Jadi seperti itu ya untuk menu di head unitnya apa aja. Dan dia juga punya sebuah kamera mundur. Nah, kamera mundurnya seperti ini ya. Ada sensor parkirnya juga di bagian sini, indikatornya. Tapi untuk garisnya dia belum mengikuti setir ya. Di bagian bawah sini tadi ada menu fisikal dari head unitnya. Ini untuk home, media, hazard. Ini untuk input SD card, menu. Ini untuk sync track dari radio. Ini untuk volume. Kemudian ini untuk angkat tutup telepon, menu home, dan menu kembali. Di bagian bawah ada knop AC. Dia masih menggunakan knop biasa, belum elektrik. Ada pengaturan untuk kecepatan AC di sini. Kecepatan. Ini untuk suhu. Terus ini untuk on off AC-nya, ini untuk sirkulasi udara, open close air, dan ini untuk arah hembusan. Tapi dia belum ada front dan rear defogger ya. Di bagian bawahnya di sini terdapat sebuah input yang jika kita buka ada input USB aja ya, nggak ada aux-nya nih. Sementara untuk di sebelah sini dia ada input untuk power outlet. Di bagian bawahnya di sini ada aksen karbon juga berwarna merah ya, seperti yang di pintu tempat penyimpanan. Ini untuk transmisinya seperti ini, 5 speed manual transmission. Kalau mundur seperti ini tadi ya, ada kamera mundurnya. Di bagian sini juga ada aksen merah lagi ya. Di sini ada 2 buah cup holder, rem tangannya masih menggunakan manual, mechanical seperti ini. Kemudian untuk armrest di sini kulit, bahannya empuk juga, dan di dalamnya ada laci penyimpanan yang memang nggak begitu luas. Di sini ya tadi bahannya kulit, di sini headrestnya sudah terpisah. Hand gripnya masih menggunakan model fix. Seat beltnya fix. Untuk hand grip di sebelah sini sudah menggunakan retract. Untuk sun visor di sisi penumpang depan di sini sudah ada kacanya, tapi nggak ada lampunya ya. Sudah ada penutupnya juga. Ini untuk lampu bacanya dia unik ya, seperti yang biasa digunakan untuk plafon belakang. Masih halogen, dan ini untuk kaca spionnya. Dynamic view manual, belum auto. Sementara untuk di sisi pengemudi di sini juga ada kacanya dan penutup, dan di sini juga ada tempat kartu nih. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk di bagian depan. Sekarang kita coba ke bagian belakang. Untuk tuas pembuka bensin kita juga sekalian buka di sini. Untuk bagian belakang sini handle-nya sudah menggunakan chrome sama seperti depan. Di sini juga ada aksen karbon fiber warna merah. Di sini juga bahannya plastik. Sementara yang di sini bahannya sudah soft touch. Bagian bawah ada tempat botol, ada cup holder dan door pocket, dan juga ada speaker di pintu ya. Kita coba duduk. Ini adalah kursinya captain seat ya, jadi terpisah. Dan dia tentunya juga sudah sliding dan reclining. Kita coba duduk di tengah sini. Dia juga tentunya ada armrest nih, kanan kiri. Untuk duduk di belakang sini masih luas sekali ya, 5 jari lebih ada. Dan kalau kita mentokan maju juga masih ada space nih, sekitar 3 jari ya. Tinggi saya ini sekitar 165 cm. Untuk headroomnya di sini juga masih ada sisa jauh, 5 jari lebih lah. Di bagian kursi depan di sini ada seat back pocket di kedua sisinya, kanan dan kiri. Cuma lagi diplastikin nggak kelihatan ya. Di bagian bawah sini ada input USB. Di bagian konsol tengah. Untuk isi AC ada di bagian atas ini 4 buah double blowernya ya. Dan ada kecepatan 3 buah kecepatan yang menggunakan knob elektris nih.
canggih ya. Untuk hand grip di sisi bagian tengah kiri di sini sudah menggunakan retract. Untuk headrest sini juga adjustable ya, kulit juga tadi ya. Untuk seat beltnya di sini fix. Ada lampu baca di bagian atas ini, masih menggunakan lampu halogen. Di bagian sini juga udah nggak ada penyimpanan apa-apa lagi ya. Untuk di bagian kanan sini dia hand grip model retract juga. Dan yang di depan tadi sudah nggak ada hand grip ya, yang di sisi driver. Kita lanjut ke bagian belakang. Untuk kap bensinnya di sini ya, dia nggak ada tulisannya. Untuk bagasinya dia menggunakan tombol elektris. Dan kalau dibuka seperti ini, luas bagasinya. Ya ini pelipatannya 60-40 ya. Untuk luasnya juga cukup luas nih, mirip-mirip kompetitor luasnya. Di bagian kiri di sini cuma ada kisi bypass AC. Di kanan juga cuma ada kisi bypass AC. Sementara untuk pelipatan dia menggunakan tuas di sebelah sini ya. Jadi kita tarik tuasnya untuk melipat. Nah seperti ini. Dan kita tarik satu lagi di sini untuk melipat. Nah jadinya seperti ini. Pelipatannya masih menggunakan model konvensional nih. Tapi ya cukup luas sih buat naruh barang-barang. Nggak akan kekurangan lah kalau misalnya bangku ketiga dilipat. Seperti ini ya. Kita tarik. Sekarang kita coba masuk ke belakang lewat tengah ya, karena dia sudah menggunakan captain seat. Kita masuk ke belakang menggunakan yang ada di tengah. Ini tadi posisi yang cukup mundur nih di tengah-tengah, dan luasnya ini sangat luas ya. Masih 4 jarian nih. Jadi masih nyaman di bagian paling belakang. Di sini juga masih ada akomodasi seat back pocket 2 buah. Di bagian atas ini ada hand grip model retract ya. Untuk penyimpanan ada di sini, tapi nggak ada cup holder. Dan di bagian sini ada salah satu fitur yang hilang juga, USB-nya sekarang sudah tidak ada lagi ya. Untuk seat belt di sini fix, headrest-nya ada 2 buah, kiri dan kanan. Dan kursinya ini tadi reclining atau enggak ya? Kita coba. Kita coba kursinya reclining atau tidak. Sebentar. Kursinya fix, tidak bisa diatur untuk rebahannya. Sementara di bagian kanan di sini juga ada penyimpanan. Tidak ada cup holder tapi ada penyimpanan kecil. Dan grip di bagian belakang juga sudah menggunakan retract ya. Seat belt tentunya tadi fix sama seperti yang di sebelah kanan. Di bagian belakang nyaman sih duduknya sih, luas. Untuk headroomnya juga masih ada sisa 5 jari lebih nih. Salah satu MPV yang luas nih, LMPV yang luas di kelasnya, yaitu adalah Wuling Convero nih. Dia juga ada pilihan captain seat ya, sangat baik. Di bagian sini ada pengaturan reclining dan ada pengaturan sliding, tapi nggak punya high adjuster ya. Di bagian depan ada konsol tengah, dia belum slow opening ya. Konsolnya seperti ini luasnya. Di sini juga ada aksen karbon dan ada airbagnya juga. Ini untuk AC-nya yang ada ring chrome-nya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk Wuling Convero yang terbaru di bagian interiornya nih. Ya, seperti biasa sebelum diakhiri videonya, kita nyalakan mesinnya dan kita lihat lampu-lampu yang ada di bagian eksteriornya ya. Kita coba kontak on lagi seperti ini. Kita jangan lupa injak pedal kopling, pastikan netral dan nyalakan mesinnya. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita coba lihat lampu-lampunya. Nyalakan lampu utama, lampu depan,
lampu jarak jauh maksudnya. Fog lamp juga dinyalakan, dan jangan lupa menyalakan hazard. Kemudian kita buka kap mesin yang tadi sudah saya buka. Untuk mesinnya dia baru ya, kodenya yang terbaru, yaitu menggunakan kode N15 yang sebelumnya B15. Dan untuk tenaganya yang sebelumnya 107 HP sekarang menjadi turun ya, menjadi 97 HP. Dan torsinya yang tadinya 142 Nm sekarang menjadi 135 Nm. Untuk penghemat konsumsi bahan bakar jadi turun ya tenaganya. Dan tentunya sudah ABS juga, EBD dan brake assist. Untuk bagian ruang mesin di sini juga sudah ada setnya ya, suara dengan bodinya, dan sudah ada peredamnya nih. Untuk wiper, di sini wipernya juga sudah frameless. Sementara untuk bagian lampu di sini masih menggunakan halogen, lampu jarak dekat, lampu jarak jauh. Di bagian bawah sini ada lampu fog lamp, lampu sen. Ini untuk DRL-nya ya. Untuk lampu sen di sini menggunakan lampu LED di spion. Di bagian belakang di sini untuk lampu belakang menggunakan bohlam, lampu sen, dan lampu mundur juga bohlam. Ini untuk lampu plat nomornya ya. Seperti ini tampilan dari belakang secara keseluruhan. Plat nomornya juga masih menggunakan bohlam halogen. Dan untuk DRL-nya kalau yang penasaran kita coba lihat ya. Kita matikan dulu lampunya. Nah, DRL-nya yang menyala seperti ini. Berada di bagian tengah. Kita matikan mesin. Hazard juga jangan lupa dimatikan. Untuk spion tadi juga sudah auto folding ya, sorry kelewat. Jadi kalau dikunci spionnya akan terlipat secara otomatis. Dan kalau misalnya kita buka, spionnya juga akan terbuka secara otomatis. Oke, sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.